Inilah atap Jawa Tengah. Ya, dengan ketinggian mencapai 3.428 meter di atas permukaan laut, Gunung Slamet merupakan gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa yang menjadi salah satu gunung idaman para pendaki. Memiliki beberapa jalur pendakian, salah satu yang populer adalah Bambangan yang berawal di Desa Kutabawa, Purbalingga. Dianggap sebagai jalur terpendek menuju puncak, pendaki bisa menemukan warung di setiap pos yang memudahkan perjalanan. Meski begitu, di balik segala keindahan panorama Gunung Slamet, tersimpan mitos yang sudah mengakar di masyarakat. Salah satu yang paling tenar adalah legenda Wong Alas ataupun orang penghuni hutan dari Gunung Slamet. Disebutkan mirip sebagai manusia kerdil, Wong Alas konon seringkali mengambil makanan pendaki ketika tenda sedang dalam keadaan kosong. Diyakini mereka sebenarnya sangat takut jika melihat manusia. Ada yang melaporkan itu sempat ketemu sama yang dikatakan tadi Wong Alas itu sering ada yang ketemu, tapi itu keberadaannya kurang tahu persis saya. Tapi banyak juga yang menemukan yang seperti itu. Kalau dari pendaki yang ketemu itu memang kerdil, terus pakai itu lancingan itu, terus sama itu nenek-nenek itu pernah, terus yang sendirian itu juga pernah begitu. Tetapi yang unik, Wong Alas sendiri konon berasal dari manusia, merupakan pasukan dari Raden Munding Wangi dari Pajajaran yang datang ke gunung ini untuk bersemedi. Diyakini mereka memutuskan untuk melarikan diri setelah pemimpinnya tersebut kalah bertarung dengan salah satu penyebar Islam di daerah ini, yakni Syekh Atas Angin. Setelah Raden Munding Wangi takluk dan memutuskan memeluk Islam, sebagian pengikutnya pun kecewa. Mereka pun masuk ke dalam hutan dan tetap mengamalkan ilmu goibnya. Karena ilmu goibnya itulah, mereka lalu berubah menjadi sosok siluman manusia kerdil. Tak hanya legenda manusia kerdil, jalur pendakian Bambangan juga dikenal dengan salah satu posnya yang disebut paling angker dan mistis. Pos 4 Samarantu. Konon asal kata Samarantu adalah samar dan hantu yang jika diartikan secara harfiah adalah hantu tersamar atau tidak terlihat jelas. Di pos 4 itu kan Samarantu, memang itu kebanyakan orang kalau pendaki sekarang memang jarang yang camp di situ dan mungkin takut sama dari namanya aja udah seram begitu. Itu sebenarnya pohon itu yang buat ritual kalau selain pendaki. Kadang-kadang kan juga ada pendakian tapi ritual begitu. Jadi kalau memang pendaki camp di situ mungkin sekarang tidak banyak begitu. Ditandai dengan dua pohon besar yang sejajar layaknya pintu, pos ini dipercaya sebagai pintu masuk ke kerajaan goib. Konon bagi pendaki yang kurang beruntung, ia akan disasarkan ke dalam dimensi lain dan tidak akan pernah bisa kembali. Karena makhluk-makhluk seperti itu kan tempatnya di pohon yang gede. Nah di situ di Samarantu kan pohonnya gede. Makanya di situ tempat pembakarannya dulu. Rahman, porter guide sekaligus ranger jalur Bambangan menyebutkan sebuah kejadian aneh pernah menimpanya sekaligus beberapa pendaki yang dia antar. Saat itu beberapa pendaki tidak kuat untuk melanjutkan perjalanan sehingga mereka beristirahat sebentar di pos 3. Rahman memutuskan untuk tetap mendaki dan membawa pendaki lainnya. Ketika Rahman sampai di pos 6, tempat camp utama, dia pun memutuskan menjemput pendaki yang tertinggal. Anehnya Rahman tak menemui siapapun di jalur tersebut. Bahkan dia berulang kali menelusuri pos 4 dan 5 untuk memastikan keberadaan para pendaki tersebut. Justru ketika Rahman memutuskan kembali ke pos 6, dia menemukan rombongan pendaki yang tertinggal. Yang membuat Rahman merinding, pada jam yang sama ketika Rahman mencari, mereka mengaku sedang beristirahat di pos 4 Samarantu. Jadi si pendaki ini, dua orang ini, dia harusnya ketemu di antara pos 4 pos 5 mas, harusnya ketemu.
Karena kalau di estimasi jamnya itu harusnya pas ketemu. Kenapa hilang itu, Mas? Di samaran itu dihilangkan. Jadi saya itu kayak kesannya tuh diselimurkan. Jadi penglihatan saya diumpetin sama dia. Selain Samarantu, Gunung Slamet juga punya mitos pasar setan atau tempat berkumpulnya makhluk halus untuk bertransaksi. Berada di punggungan bukit menuju puncak Segorowedi, tempat ini sebenarnya hanya sebuah tanah lapang dengan bebatuan yang menumpuk di sekitarnya. Konon, di beberapa malam tertentu, suara berisik tanpa wujud sering terdengar di pasar setan. Meski jika dilihat secara logika, angin yang sering bertiup kencang memang akan menghasilkan suara berisik mirip bisik-bisik manusia. Tetapi hal yang lebih aneh justru sering ditemui oleh masyarakat di sekitar puncak Segorowedi. Jika sedang musim angin, seringkali ditemukan layang-layang rusak di hamparan pasir tersebut. Selain itu, pernah ditemukan jejak ban mobil berada di puncak. Sesuatu yang benar-benar di luar nalar, tapi dipercaya sebagai ulah dari makhluk goib. Jadi memang banyak pendaki yang menemukan pasar malam itu. Pasar malam itu yang sering ditemukan itu di Segarawedi. Itu segara pasir itu setelah puncak turun berarti arahnya sebelah utara kawah. Memang di situ sering ditemukan kadang-kadang ada bekas ban mobil, dan mungkin kalau di desa sini lagi musim layang-layang kadang-kadang ada layang-layang di sana. Dengan jalur tanjakan yang bervariasi, cuaca di Gunung Slamet pun bisa dibilang cukup ekstrim. Selain suhu yang terbilang dingin dari gunung lainnya, curah hujan tahunan di Gunung Slamet adalah yang paling tinggi di Indonesia, yakni 8.300 mm per tahunnya. Hujan bisa turun dengan tiba-tiba dan membuat pendaki harus berhenti sejenak. Selain itu, kabut di Gunung Slamet juga terbilang pekat dan tidak dapat ditebak kedatangannya. Tak jarang, kondisi itu memakan korban bahkan sampai peristiwa meninggalnya pendaki karena hipotermia. Beberapa kejadian itu justru membawa fenomena goib yang menimpa para ranger Gunung Slamet. Mbah Mulyanto misalnya, pada tahun 90-an, dia menjadi bagian dari tim SAR yang bertugas mengevakuasi jenazah pendaki yang meninggal di Gunung Slamet. Setelah beberapa hari menyusuri hutan, mereka sempat putus asa karena tak kunjung menemukan koordinat pendaki tersebut. Memutuskan untuk beristirahat dan berdoa, tak disangka-sangka mereka mendapatkan petunjuk yang datang dari mimpi Mbah Mulyanto. Malamnya itu loh, malamnya kita ya orang tidur mimpi lah ya, mimpi kamu ngapain di sini? Kita mau cari berkah yang belum ketemu seperti itu. Kalau cari nanti ke sini itu si berkas di bawah jurang. Nah, di sebelahnya ada pohon gede gitu loh. Ya, setelah itu saya naik ke Pelawangan, alhamdulillah sekitar 2 jaman lah, 2 jam atau 3 jam. Alhamdulillah ketemu. Di situ kita tahlil, setelah tahlil kita makan, setelah kita makan kita turun sekitar 500 meter lah. Dan setelah itu nemu tempatnya si Iis. Setelah menemukan jenazah, kejadian aneh kembali menimpa para ranger tersebut. Jenazah mendadak seperti bertambah berat. Padahal medan yang dihadapi saat itu adalah perbukitan dengan turunan serta tanjakan curam. Mereka pun memutuskan kembali menggelar doa bersama agar memudahkan proses evakuasi. Di situ kita tahlil, setelah tahlil kita makan. Ya, setelah kita makan kita turun sekitar ya, setengah 500 meter lah. Ya, setelah itu nemu tempatnya si Iis. Dan di situ kita mau naik ya kurang lebih itu apa
tanjakan itu 90 derajat lah. Nah korban itu kan nggak bisa saya panggul. Kita enteng geret-geret naik sedikit lah. Bisa dibilang, Gunung Slamet memang bukanlah sekedar gunung biasa, terutama untuk masyarakat sekitarnya. Mitos-mitos yang diceritakan seringkali mencerminkan rasa ingin tahu manusia terhadap alam yang belum sepenuhnya dipahami. Masyarakat di sini percaya bahwa gunung ini memang tempat yang ditempati oleh roh dan makhluk goib. Meski begitu, bukan lantas mitos tersebut membuat manusia takut. Justru sebaliknya, kisah itu menjadi cara menjaga alam sekaligus menghormati makhluk Tuhan.